Sementara itu dari pihak Iran, IRGC berterima kasih kepada pemberian informasi intelijen kepada Jordania. IRGC menyampaikan bahwa berkat informasi dari Jordania, pihaknya berhasil menghancurkan 20 hanggar yang menampung pasukan militer AS di wilayah Azraq. IRGC mendapatkan informasi intelijen bahwa memungkinkan Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17 dan pesawat komando serta kendali P-8 milik Amerika Serikat di Bandara Aqaba menggunakan rudal balistik. Serangan yang dilakukan Iran mengklaim telah mengakibatkan tewasnya puluhan tentara Amerika. Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset, pemirsa. Ada 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang perampasan aset, yakni nomenklatur RUU. Itu yang pertama, nomenklatur RUU. Yang kedua, pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Jadi yang pertama nomenklatur, yang kedua pengawasannya. Kemudian yang ketiga, mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Baik, jadi ada 3 hal pemirsa ya, nomenklatur, pengawasan, serta mekanismenya. Ya, istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti jadi pemulihan aset. Apakah sama namanya ya? Perampasan aset, pemulihan aset. Maknanya seperti apa? Kemudian pemirsa, salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikuwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU perampasan aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di kejaksaan yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset, pemirsa. Ada 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang perampasan aset, yakni nomenklatur RUU. Itu yang pertama, nomenklatur RUU. Yang kedua, pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Jadi yang pertama nomenklatur, yang kedua pengawasannya. Kemudian yang ketiga, mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Baik, jadi ada 3 hal pemirsa ya, nomenklatur, pengawasan, serta mekanismenya. Ya, istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti jadi pemulihan aset. Apakah sama namanya ya? Perampasan aset, pemulihan aset. Maknanya seperti apa? Kemudian pemirsa, salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikuwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU perampasan aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di kejaksaan yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Segel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender, pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia.
Kan enggak kita lihat taunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita keluar dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kantor. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Roy Suryo mendapat kejutan saat akan menjalani sidang putusan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Roy yang berulang tahun ke-58 mendapat kue ulang tahun dari para pendukungnya. Ya, selamat ulang tahun ya. Roy Suryo mendapat kejutan ulang tahun sebelum sidang putusan pra-peradilan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Roy Suryo genap berusia 58 tahun pada 18 Juli 2026. Kejutan ini diberikan oleh sejumlah pendukungnya. Para pendukung membawa kue sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Roy Suryo. Roy memotong kue ulang tahun, potongan pertama diberikan kepada mantan Wakapolri Ugroseno yang juga hadir dalam persidangan. Ya, sebelumnya Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan berkali-kali dilakukan oleh Roy Suryo merupakan siasat mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, pakar telematika Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun pun meyakini hakim akan mengabulkan gugatan ini. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis. Gugatan pra-peradilan ini dinilai sebagai taktik Roy untuk mengulur waktu ke persidangan dan menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti kerugian, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan Roy Suryo secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.